Ya, selamat pagi kawan-kawan. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ada satu yang mengganggu pikiran saya ya. Banyak dari teman-teman tanya berapa kali pruning. Maksudnya berapa kali potong pucuk untuk dalam satu pohon dan jangka waktunya berapa lama. Ini contoh ya kawan-kawan ya. Sebenarnya untuk pemotongan pucuk itu eh, melihat keadaan ya kawan-kawan ya, bukan sebuah keharusan ya. Sekali lagi saya bilang, melihat keadaan bukan suatu keharusan. Apabila cabang udah bagus, batang udah gemuk, cabang keliling 360 derajat, dan pertumbuhannya normal, itu tidak perlu dipotong pucuk. Jika seperti ini, nih contoh nih ya kan ya. Nah, ini boleh lakukan lagi sekali pemotongan pucuk. Ini hari itu udah pernah saya potong ya untuk pucuk, sedangkan cabang naik 2 nih ya. Kita ikat pakai tali, dia seperti masih mau ngarah ya nggak kita buang ya, tapi kalau nggak bisa ngarah kita buang ini. Ada itu 3 ya yang naik sama itu. Nah ini saya perlu tunjukkan mana ya, sudah hilang ya. Intinya seperti ini ya kan ya. Nah ini ya, ini kan kurus kawan-kawan. Nah untuk cabang-cabangnya kurang sehat. Lihat ya, kita keliling ya. Nah ini seperti ini dia ya, kurang sehat ya kawan-kawan ya. Cabang juga kurus-kurus seperti ini. Nah tuh ya, bisa dilihat ya. Nah jika ketemu yang seperti ini, itu bisa ya kita potong, kita lakukan pemotongan pucuk ya. Ini saya kasih tahu kan. Kita pilih, bukannya asal potong aja ya kan ya. Kita pilih yang terbaik ya kan. Ini saya akan tunjukkan caranya ya. Kita lihat dari atas dulu. Nah seperti itu ya. Biasa saya potong segini ya kan ya. Segini ya, agar cabang ini. Tapi karena cabangnya seperti ini jelek, jadi kita cari cabang yang terbaik ya. Ingat, cabang yang terbaik. Nah, ketemulah di sini. Oh, sebentar ya. Nah, ketemulah di sini nih cabang terbaik kan kawan. Nih ya, kelihatan ya. Antara ini atau ini. Kita lihat yang udah mengarah ke atas. Atau ini. Kalau kita potong di sini, nih ya, otomatis 3 yang naik. 1, 2, 3 ya yang naik ya kan ya. Sebentar, biar jelas. Nah ini ya, bila kita potong di sini kan nih, yang naik 3 ya, 1, 2, 3 nih. Ini pun ada potensi untuk naik ya. Kita pilih lagi yang ke atas. Nah seperti ini. Nah inilah yang terbaik ya kan kawan ya. Apabila kita gunting dia ini sini ya, saya rasa yang ini atau ini yang naik. Jadi 2 aja yang naik ya. Kita buktikan ya kan kawan ya. Nah sini aja kita potong ya. Kita lebihkan seperti itu ya kan kawan ya. Jangan pas-pasan ya. Jadi nah ya, contoh ya. Jadi nggak perlu kita oles-oles bekas potongannya, apalagi dibungkus. Sangat tidak disarankan ya kawan-kawan ya. Dan satu lagi, untuk ini cabang yang paling atas ini nggak perlu kita arahkan ke atas ya kawan-kawan ya. Ingat ya, nggak perlu kita ikat-ikat kayu dia supaya ke atas. Dia akan ke atas sendiri kawan-kawan, secara alami. Secara alami dia akan menggantikan batang utama. Untuk menghindari ini naik kan karena diganjal sama ini perlu kita buang ya. Nah
Tuh. Jadi kalaupun dia naik 1, 2 aja yang naik ya kawan-kawan ya. Ingat ya, bekas potongan tidak perlu dicat atau diapapun, biarkan saja alami kawan-kawan. Jangan takut busuk. Dan cabang yang bekas dipotong ini tidak perlu kita arahkan ikat-ikat kayu ke atas ya. Pengalaman saya sih seperti itu, dia akan naik sendiri secara alami. Kita ikat pakai kayunya kena ini, gesek-gesek sama kulitnya luka, hujan. Nah itulah yang membuat batang utama bisa busuk karena gesekan-gesekan kayu. Makanya sering saya bilang juga kepada teman-teman, untuk durian tidak perlu pakai penopang ya kawan-kawan ya, kecuali di dalam ruangan itu tidak apa-apa. Apa sebab saya bilang seperti itu? Karena di dalam ruangan kan nggak ada angin, jadi batang tidak goyang dan tidak akan terjadi gesekan-gesekan ya. Jadi untuk kayu itu sangat pantang ya kalau bagi saya untuk diikat-ikat di pohon. Kena angin goyang, gesek-gesek lama-lama batang busuk. Nah untuk cabang sendiri kita adakan pengurangan ya. Nih lihat kawan-kawan nih. Untuk ini kita buang aja nih. Ini pun buang. Ini kita buang aja. Nah seperti itu. Untuk cabang ini kan 2 nih kawan-kawan. Nah, oh ini bekas potongannya ya. Ini kan 2 kawan-kawan. Nah, naik 2 belum apa-apa, udah 2 ya. Ya. Ini kita potong jangan semua. Di atas ini kita pilih juga cabang terbaik. Apabila kita potong sini, dia terlalu kurus ini ya, dan terlalu dekat. Sedangkan cabang nggak boleh lebih tinggi dari pucuk. Jadi di mana kita pilih? Kita pilih di sini nih. Nah, jadi cabang ini walaupun dia naik, dia udah menjauh dari batang ini ya kawan-kawan. Udah menjauh ya. Seperti itu. Seharusnya ini dilakukan pengikatan seperti ini. Untuk ini sendiri perlu kita kurangin ya cabang-cabangnya agar dia bisa ke samping. Nah seperti itu ya. Teriakan kawan ya. Sudah ya. Nah ini nanti akan saya update terus yang ini ya. Ini ya tandanya. Sama itu rumah. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kita lihat lagi satu ini, sepertinya kurang bagus perkembangannya. Nah seperti ini dia ya, cabang-cabang nggak perlu sih seharusnya dibuang. Nih. Nah ya. Kita lihat dulu perkembangannya agak kurang ya. Ini udah kita lakukan pemotongan ya kan karena ya. Cuma cabang yang ke atas terlalu banyak. Nih, saya jelasin dulu ya kawan-kawan. Nah, ini ya. Bagaimana supaya kita bisa kejar ini kan nih. Ini ya, udah setinggi-tinggi itu ya. Kita wajib melakukan pengurangan ya kawan-kawan ya. Pengurangan agar dia mengejar ke atas dan tidak boleh banyak cabang seperti ini ya. Udah lihat ya kawan-kawan ya.
Pertama-tama yang dilakukan ini dulu. Satu. Lalu ini. Tuh. Setelah itu kita pilih. Ini buang yang arah ke dalam aja. Biar dia fokus benar-benar nutrisi ke atas. Ini kita buang. Nah. Ini kita buang. Ini ya. Nih lihat nih kawan-kawan. Nah, lihat ya. Ya, perlu ini dibuang nih. Tuh. Jadi ini aja yang kita harapkan ya. Ini yang kita harapkan naik. Jadi nutrisi terfokus pada satu pertumbuhan aja ya. Ini contohnya ya. Satu pertumbuhan. Lalu ini pun perlu kita, ini udah pemotongan pucuk ya. Cuma kurang perawatan. Ini kita kurangin juga nih. Nah, dah seperti itu ya. Agar dia lebih cepat lagi memacu ini ya, supaya lebih besar lagi. Kita lihat dari sini. Nah, ini dia ya. Kita lihat ya, ini bisa ngejar ini apa enggak ya. Untuk ini pun kita harus lakukan pemotongan. Ini ya. Kita pilih cabang yang terbaik tetapi tidak mengejar itu. Nih, contoh nih ya. Sini kita potong. Nah, itu ya. Nanti dua pohon ini ya kan kawan ya. Itu satu sama ini ya. Akan saya update terus setiap bulannya perkembangannya biar bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Oke lah kan kawan ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.